Setelah lelah mencari alamat, Dinda menyandarkan punggungnya ke dinding angkot. Sore itu hujan turun begitu deras. Pak supir begitu pelan menginjak pedal gasnya, bak menemani hujan sore-sore. "Turun di mana, Neng?" "Halte Kangkung, Pak," jawab Dinda. "Ini mau kerja apa gimana?" "Saya dipindahkan kerjanya, Pak, jadi ke apartemen Rio Park." "Yang itu ya?" tunjuk Pak supir. Dalam hati, iya kali. Sebenarnya Dinda pun belum tahu yang mana apartemen Rio Park itu. Tapi dia yakin setelah melihat simbol Rio Park yang berdiri tegap. Hujan semakin deras. Dia berlari sekencang mungkin agar tidak terlalu kuyup. "Selamat sore, Pak. Saya mau bertamu dengan Mbak Nanda." Rupanya security itu bukan orang yang ramah. Dia hanya memandang Dinda dengan dingin dan menyuruhnya masuk dengan isyarat. Lobi begitu sepi dan dingin. Rasanya sangat menusuk kulit. Hanya ada satu resepsionis yang tengah sibuk merapikan mejanya. "Permisi, Mbak. Saya mau bertamu dengan Mbak Nanda. Dia kerja di Harum Laundry lantai 10. "Sudah buat janji?" "Sudah. Apa saya boleh naik?" "Maaf, Mbak, harus ada kartu akses agar bisa naik." Dinda baru sadar kenapa nggak nelpon Nanda aja. Saat berniat menghubungi Nanda, Dinda terkejut. "Loh, perasaan tadi masih 30%. Refleks dia mencari charger di dalam tas lempangnya. Ternyata dia tidak membawanya. Sedikit ragu-ragu, Dinda memberanikan diri untuk meminjam charger ke Mbak resepsionis. Rupanya Mbak cantik itu membawa dan memberi pinjam. "Duduk saja di sana," menunjuk ke kursi tunggu. Sekitar 5 menit Dinda menyalakan lagi handphonenya. Lagi dan lagi dia dibuat heran. Lah, ini 30%. HP ku error apa ya? Karena air hujan. Tiba-tiba Nanda menelpon. "Din, kamu di mana?" "Aku di lobi." "Lah, kenapa gak ngabarin sih? Dari tadi aku teleponin kamu gak diangkat." "Hah? Telepon? Perasaan gak ada yang nelpon. Bahkan handphonenya mati," ucapnya dalam hati. "Ya udah, tunggu ya, aku ke bawah nih." Dinda berniat mengembalikan charger yang sudah dia pinjam. Rupanya penjaganya sudah berganti. "Maaf, Mbak, saya mau mengembalikan chargeran ini. Tadi saya pinjam sama temannya Mbak." Wajah resepsionis itu terheran-heran. "Siapa ya, Mbak?" "Kebetulan rekan kerja saya sedang libur hari ini." "Hah? Tadi tuh dia ada di sini." "Ini chargerannya, Mbak. Saya nggak bohong." "Saya juga nggak bohong, Mbak." Resepsionis itu pun meyakinkan Dinda bahwa hari ini dia hanya jaga sendirian. "Wah, udah akrab aja kalian." Anda datang dengan senyum sumringah. "Ini teman kamu, Nan?" "Iya, dia yang gantiin aku kerja di sini." "Udah kenalan?" Dinda menggelengkan kepala. "Ini Widya, resepsionis bawel kita." "Dinda," sembari menyodorkan tangan. Wajah Dinda dan Widya masih terlihat heran dan bertanya-tanya. Kenapa sih pada tegang gitu? Santai aja kali. Dinda lebih memilih diam. Widya pun sama. Dia tak menceritakan soal keanehan sore itu. "Kerjaannya sama aja, Din. Cuman kamu kadang suka disuruh antar baju bersih ke unit pelanggan atau jemput baju kotornya." Dinda bukan anak baru, jadi tidak susah untuk adaptasinya. "Mulai besok kamu kerja sendiri. Yang betah ya di sini. Aku kalau nggak disuruh pulang kampung sama orang tua, nggak bakalan resign." "Iya, semoga ibu cepat sembuh ya, Nan." "Amin. Ibu kamu gimana di kampung?" "Alhamdulillah udah bisa jalan sekarang."
Dinda begitu menikmati pekerjaannya. Tak ada kata mengeluh karena bagaimanapun dia seorang tulang punggung keluarga. Jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu outlet. Dinda, sini masuk. Kamu udah makan? Tanya Widya. Udah. Semakin hari mereka semakin akrab. Sudah tidak ada lagi kata canggung di antara mereka. Din, aku mau tanya sesuatu, boleh? Iya, Sok. Resepsionis yang kamu lihat di lobi udah ketemu lagi sama kamu? Belum. Chargerannya masih ada di aku. Dinda mengeluarkannya dari dalam tas. Ini mah chargeran Android udah lama. Kepalanya masih nyambung. Sekarang kan udah pada misah sama kepalanya. Tapi itu bisa kok dipakai. Iya bisa, cuman ini model lama, Din. Kamu ketemu orangnya? Tanya Dinda penasaran. Nah, ini yang mau aku tanyain sama kamu. Demi apapun ya, Din, resepsionis di sini tuh cuma 2 orang. Aku. Nah, ini yang mau aku tanyain sama kamu. Demi apapun ya, Din, resepsionis di sini tuh cuma 2 orang. Aku sama Ratna doang, gak ada yang lain. Dinda menanggapinya dengan santai. Rasanya dia sudah tahu watak Widya yang jahil. Dih, malah senyum lagi. Seriusan? Tanya aja sama Pak Jamal. Aku juga gak bohong, Widya. Aku lihat mbak itu dengan mata kepalaku sendiri. Apa jangan-jangan dia setan? Mana ada, serame gini Jakarta mana ada setan. Dih, gak tahu dia. Setan sini lebih ngeri, Din. Pembicaraan itu berakhir seiring berakhirnya jam makan siang Widya. Tak terasa hari begitu cepat berlalu. Sebentar lagi Dinda bersiap tutup. Dia menghitung semua pembukuan hari ini, mulai dari barang masuk, barang keluar. Namun tiba-tiba, Mbak, saya mau nyuci. Dinda terkejut setengah mati. Di hadapannya telah berdiri seseorang perempuan yang selama ini dia cari. Mbak, kapan masuknya? Saya nggak dengar pintu dibuka. Bicara dengan gagap. Saya mau mencuci ini, menyodorkan bungkusan plastik hitam. Dinda masih tidak mengerti bagaimana bisa dia masuk tanpa terdengar suara pintu terbuka. Masih bisa kan? Suaranya begitu datar dengan tatapan yang terlihat kosong. Iya, bisa. Tiba-tiba seseorang mengetuk dinding kaca sebelah kiri. Rupanya itu Sofyan, teman Widya. Kamu ngomong sama siapa? Hah? Dinda mengisyaratkan pergi ke Sofyan karena merasa tidak enak ada customer. Rasanya lemas sekujur tubuh Dinda. Mendapati perempuan itu sudah tidak ada lagi. Lagi tanpa suara. Dinda, kamu kenapa? Sofyan berlari menahan badan Dinda yang hampir roboh. Akhirnya Dinda pun tak sadarkan diri. Dinda dibaringkan di atas sofa ruangan kosong. Widya datang sembari membawa teh hangat di tangannya. Dia kenapa, Vian? Bisa pingsan kayak gini? Gak tahu. Tapi sebelum pingsan dia kayak ngobrol sama orang. Padahal di sana tidak ada siapa-siapa. Seketika bulu kuduk Widya berdiri. Jangan-jangan dia lihat setan. Dia kayak anak indigo dah. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Widya menceritakan soal resepsionis misterius yang pernah Dinda lihat di lobi. Sofyan begitu serius mendengar semuanya. Udah, aku takut, Wid. Kamu tahu kan, aku suka jaga malam di sini. Ya elah kamu, cowok juga, masa iya kalah sama aku? Sofyan memang berbeda dengan pria pada umumnya. Dia terlihat sedikit lemah lembut. Jika sudah ngobrol dengan Widya, sudah seperti ibu-ibu rempong. Kamu kemayu kayak gini, tapi jadi kepala UB. Nyogok berapa?
Ish, kalau ngomong suka bener. Hehe. Mereka tertawa terbahak-bahak. Dengerin ya malampir, aku itu kerja di sini udah 10 tahun. Karyawan teladan aku. Kamu baru lahir kali. 10 tahun. Berarti umur mereka terpaut jauh. Widya dan Dinda baru berusia 25 tahun. Ya walau termasuk tua. Bagi orang tua sudah sepantasnya menggendong anak. Berarti umur kamu 30 tahun, Sofyan. Ih, pinter. Wah, aturan aku manggil kamu bapak dong. Gak sopan aku sama orang tua. Ledek Widya. Sofyan menolak dipanggil bapak karena dia tak merasa tua. Dia ingin terus terlihat muda. Aku ngecek dulu ya. Tungguin si Dinda. Sofyan pergi meninggalkan Widya seorang diri. Cukup lama Dinda pingsan, rupanya jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dia melihat ke sekeliling, rasanya asing dengan tempat ini. Terlihat seorang perempuan yang tengah membelakanginya. Rambutnya terurai. Seketika Dinda merasakan lagi takut yang luar biasa. Siapa kau? Dinda, akhirnya udah sadar. Minum dulu tehnya, keburu adem. Hanya hitungan detik, teh manis hangat itu langsung habis. Buset, aus kamu Din. Beberapa kali Dinda membuang nafas, seperti melepaskan beban. Kamu kenapa bisa pingsan? Lapar. Dinda menggelengkan kepala karena masih terdiam. Widya menceritakan apa yang Sofyan ucapkan. Perempuan itu, dia ternyata bukan manusia, Wid. Tuh kan bener apa kataku. Dia itu Widya terdiam baru ingat. Mereka masih di apartemen. Tidak enak membicarakan tuan rumah. Kamu pulang kemana? Aku ngekos di Jalan Baru dekat Masjid Al-Ikhlas. Lah, sama. Kosan siapa, Din? Haji Dadang. Bukan, Bu Eni. Itu seberangku. Pantesan aku tuh kayak gak asing lihat muka kamu, Din. Widya mengajaknya untuk cepat pulang dan menceritakannya nanti di busway aja. Jalanan masih rame, meski sudah hampir tengah malam. Aku gak enak sama Sofyan, belum bilang terima kasih. Gak apa-apa, besok aja. Dia sibuk bagian jaga malam sekarang. Kepala juga harus jaga. Iya, gantian. Jam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Tiba-tiba gerimis melanda. Dinda melihat seorang ibu tua yang duduk di atas trotoar. Dia terlihat begitu lusuh. Gerimis bisa membuatnya basah. Din, kamu mau kemana? Aku mau ajak ibu itu berteduh. Kasihan. Widya tetap menahan. Gak usah, biarin aja. Ibu itu tiap hari duduk di situ. Dia orang gak waras. Tiba-tiba ibu tua itu berbalik menatap Widya, seperti mendengar ucapan Widya yang tidak sopan. Aduh, kok nengok? Dinda tak peduli. Dia berlari menghampiri dengan menggunakan payung lipatnya. Bu, ayo ke halte, hujan. Arini. Ibu tua itu terus menatap ke arah balkon apartemen tempat Dinda bekerja. Bu, Arini di mana? Saya tidak bisa lihat dia. Apapun yang dialami putriku, aku akan merasakannya. Kini ibu itu menangis, begitu lirih, membuat Dinda tersentuh. Dinda, ayo, ini busway terakhir, teriak Widya. Dinda berlari meninggalkan ibu itu bersama payungnya. Busway terakhir malam ini hanya ada beberapa orang yang naik. Dinda terkejut saat melihat ibu tua itu. Kini di belakangnya berdiri seorang perempuan dengan rambut yang menutupi wajahnya. Kulitnya terlihat begitu pucat dan penuh darah. Seketika Dinda membuang pandangannya. Nafasnya pun terlihat tidak stabil. Kenapa, Din? Kamu sakit? Asma? Di belakang ibu tadi ada sosok perempuan, Wid. Dia menghadap ke sini. Kamu jangan bercanda, Din.
Jam berapa ini? Sepanjang perjalanan Dinda menceritakan kejadian tadi. Cukup membuat bulu kuduk Widya berdiri. Udah, aku ntar gak bisa tidur.